Supaya tidak merasa kalau kalian itu pembuli yang gagal. Kalian pembuli yang sukses. Sehingga lahirnya saya. Halo, salam inspirasi, tertuang dalam kisah penuh inspirasi. Terkadang dalam hidup kita belajar dari sebuah pengalaman untuk bisa melanjutkan kehidupan kedepannya lebih baik lagi. Perkataan bahwa pengalaman hidup adalah guru terbaik itu memang benar. Namun untuk belajar hal tersebut, kita tidak hanya belajar kepada pengalaman diri kita sendiri. Kita bisa mendengar pengalaman orang lain, melihat pengalaman orang lain untuk bisa dijadikan kita bekal untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Talk on bullying. Berbicara soal bullying bangkit saat banyak orang tidak percaya dengan kita, meremehkan kita, mengecilkan kita, dan menyudutkan kita. Sudah bersama saya, Frido Angga. Halo. Mahasiswa Unisula yang memiliki pengalaman hidup berharga. Mengatakan bahwa apakah orang yang dulunya bodoh akan tidak berguna di kedepan harinya, begitu. Kita akan belajar banyak darinya, bagaimana bisa bangkit dan mendapat kepercayaan kembali dari orang-orang sekitar dan diperlakukan baik oleh orang-orang sekitar. Halo Mas. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Berarti kegiatan ini ngapain nih? Kira ini belakangan ini saya sering bikin video-video hiburan aja sih ya, buat teman-teman di Instagram aja gitu. Oh, berarti untuk menyumbangkan karena ini bulan Ramadan. Betul. Untuk bisa berpahala gitu, membuat orang tersenyum. Insya Allah. Kuliah lancar ya? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Nah, dalam hidup kita selalu berhubungan dengan waktu. Setiap waktu akan meninggalkan sebuah kejadian dan kesan dalam kita. Berbicara soal bullying atau mengucilkan orang, menurut Mas Frido ini, bullying itu apa, Mas? Terkait apa ini? Bullying sekitar 7 tahun yang lalu, tepat saya masih sekolah menengah pertama. Saya itu dulunya hidup di desa. Sebelum ini berarti ya? Belum. Sekitar tahun 2011. Saya hidup di desa, namun orang tua saya selalu kerja di kota Brebes ini. Karena saya dulunya di desa terpencil di Brebes dulu pernah. Jadi saat itu saya pertama kali masuk ke SMP, tidak terasa bahwa banyak banget perbedaan antara desa dan kota. Karena dimana orang-orang yang berpikir kalau orang yang lemah itu harus dibully, orang lemah itu harus dibiarkan saja. Namun, menurut saya, pembulian waktu saya dulu itu sangat kejam. Contohnya? Seperti halnya saya waktu pertama kali masuk. Berarti itu pemindahan kelas apa? Baru kelas 1? Jadi gini, baru pertama kali masuk. Ya. Oke. Dan orang-orang tahu kalau saya dari desa. Dari desa. Ya. Karena masuk kota kan mungkin beda kali. Betul. Dan beda sendiri sama orang lain. Oke. Jadi waktu pertama kali masuk, kamu dari mana? Karena dulu saya SD itu namanya Pejagan. Gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu sama sekali. Ya kalau udah seperti itu ya sudah, biarkan saja gitu. Berarti satu angkatan dulu, waktu angkatannya kamu itu nggak ada yang dari desa selain kamu? Nggak ada. Semuanya berasal dari sekitar sini, Brebes. Jadi nggak ada yang dari Brebes ke barat, nggak ada. Jadi saat itu hari pertama masuk itu biasa-biasa aja. Belum ada perubahan? Belum ada. Sampai saya mengenal namanya orang. Mungkin saya nggak sebut namanya sih, karena itu terlalu privasi. Dia yang memulai pertama kali pembulian terhadap saya. Oke. Dia memulai
namanya pembulian, yang dimana saya mengetahui pembulian itu dari cara dia berbicara dan melihat saya. Jadi mungkin banyak orang yang merasa bahwa kalau kalian berada di suatu tempat, dilihatin seorang, misal gini, saya ngeliatin Mas Anton, saya ngeliatin gini, Oh, beda dong. itu menurut saya bukan suatu pembulian. Oh, bukan. Bukan. Dia melihat saya seperti ini. Punya gerakan gestur yang seakan-akan ingin mengatakan sesuatu, tapi saya tidak tahu apa maksud dari dia. Tapi kalau gerakannya seperti ini, kemungkinan perkataan juga mungkin nggak perkataan baik dong. Ya, maybe. Exactly. Dan yang terpenting bagi saya, orang yang merasa dibully ataupun akan merasa dibully seharusnya harus menjauh dari suatu tempat itu. Dan iya, orang itu. Tapi karena saya dulunya adalah orang yang pemalu, saya mendapatkan sifat ini dari pengalaman saya di desa. Jadi tidak ada kata sombong di dalam desa saya itu. Soalnya dulu masih orang-orang itu kalau bermain tuh sering Ngumpul bersama-sama ngumpul. tanpa membedakan semuanya. Betul. Sehingga waktu saya sudah mulai imigrasi ke sini, bertemu orang-orang yang pembuli seperti itu, ya, Ya merasa asing ya, Betul. diperlakukan beda Betul. sebelumnya. betul. Itu baru awalan, Mas. Itu baru awalan. Dulu awalan juga seperti ini nih. Sampai saya diberi sebuah kecaman. Sama orang itu. Betul. Contoh kecaman seperti apa? Dia manggil saya Dok. Karena nama saya Dok. Iya. Dok, kalau kamu Hmm. mau jadi teman kami Hmm. sama teman-temannya, Geng berarti mereka betul. itu. Oke. Kamu harus ibaratnya itu memberikan mereka tuh uang Setiap hari. setiap hari. Berapa itu? Suatu kemalakan. Heeh. Meskipun itu saya masih muda, tapi saya berasa jadi budak. Dan itu kamu ngelakuin itu? Jadi karena saya nggak punya teman Iya, sendiri karena sendiri belum Sendiri. punya teman yang dekat. di sekolah itu, kurang bisa bergaul, bersosial. Jadi mau nggak mau cuma pertama sama satu kelas itu. Oke. Tapi sayangnya mereka menginginkan pertemanan dengan saya atas dasar uang. Karena saya dinilai bodoh oleh mereka. Padahal belum tentu dong kualitas kamu seperti apa. Betul. Dan akhirnya saya mengetahui karena saya tuh sangat rendah dalam bidang akademik. Karena saya tipe orang yang sulit untuk belajar yang giat sekali, untuk bisa memahami suatu hal yang sangat ketat dan dapat membantu saya dalam bidang berpendidikan. Mungkin itu bukan passion saya, tapi bukan berarti saya itu nggak bisa. Betul. Dan mulai karena itu saya diejat sampai 1,5 semester. Dari 1 sampai ke 2. Tidak ada waktu untuk saya tuh berdamai dan bermain untuk mereka. Berarti setiap hari itu kamu sendirian. Betul. Wow. Jadi hal yang paling saya ingat itu ya, pelajaran matematika. Saya tuh paling nggak bisa matematika. Mungkin semua orang juga punya hal seperti itu juga. Betul, betul. Sampai akhirnya ada suatu PR, sebuah PR. Iya, oke. Dikasih PR ya sama gurunya. Set, 2 soal, cuma 2 soal. Tapi bodohnya saya tuh dulu orangnya pelupa. Pelupanya tuh minta ampun, Mas. Contohnya? Kalau misalnya saya bilang iya, Iya. 5 menit selanjutnya itu saya lupa seakan-akan. Seakan-akan belum pernah disuruh seperti itu. Karena apa? Saya nggak suka akan hal itu. Oh iya. Karena suatu hal yang saya tidak suka, tapi jika ditayangkan ke saya, kalau misalnya emang itu harus dibuatkan janji, ya udah saya bilang iya. Karena saya itu orang yang tidak terlalu mudah untuk bilang tidak gitu. Sulit semua. Jadinya, oke, pulang ke rumah. Itu PR 1 minggu. 1 minggu 1 minggu. selesai. Saya nggak mengerjakan. Nggak mengerjakan. Oke. Bodoh sekali. Oke. Akhirnya gimana sama gurunya itu? Sebenarnya nggak masalah sama Nggak gurunya. masalah. Sampai akhirnya waktu itu karena emang ketahuan nggak apa-apa nggak ngerjain gitu kan.
tapi kemudian besoknya ada ulangan. Saya malah pura-pura ini udah di rumah ya. Saya pura-pura sakit buat gak masuk sekolah. Karena PR. Oh bukan. Bukan. Oh bukan. Karena bagi saya ulangan gak nyontek itu gak asik, Mas. Berarti harus nyontek. Harus nyontek. Jangan ditiruin. Jadi mungkin kalian semua juga tahu kalau misalnya anak-anak sekolah ini keahliannya itu beda-beda. Betul. Jadi mungkin harus butuh bantuan juga. Seperti yang apa yang dikatakan bapak YouTuber kita, Pak Deddy Corbuzier ya. Sekolah itu nggak boleh harus bisa semuanya. Jadinya waktu itu saya izin nggak berangkat kelas. Oke. Karena saya merasa bahwa kalau saya nggak di situ tidak terlalu dekat dengan teman, ngerjain sendirian. Tapi saya nggak nyontek, saya nggak bisa apa-apa. Saya takut dapat nilainya tuh 0. Oke. Dan jika saya dapat nilai 0, saya dibully lah. Oke. Itu berarti umur berapa? Umur 16, 15? Bukan, saya SMP itu umur Oh SMP. SMP. Berarti SMP kan biasanya kan kalau seangkatannya kita kan udah kenal yang namanya cinta dong. Exactly. Bukannya deket sama cinta terus kemudian bisa bantuan tuh sama lah yang sesama satu frekuensi, apa nggak ada? Saya sebenarnya nggak mau bahas ini waktu di SMP. Oke. Tapi kalau emang itu bisa jadi tambahan cerita untuk pembulian ya boleh bisa. Jadi dulu pernah, saya sebut nama atau tidak? Nggak usah. Nggak usah, oke. Kasihan. Mantap. Jadi ada satu wanita. Pertama kali saya melihat itu saya biasa aja. Sampai akhirnya lama kelamaan benih cinta itu tumbuh. Oh sampai sekarang Sampai sekarang juga masih. masih nih? Masih. Ya kalau mau disebutin nggak apa-apa sih. Siapa tahu nanti ketemu Orang dia orangnya jauh. orangnya jauh. Ya siapa Jauh, tahu bisa jauh. diajukan nanti. Saya benci yang namanya LDR. Oh iya. Oke. LDR nggak boleh. LDR nggak boleh. Lanjut. Tetap dosa LDR. Lanjutkan. Oh ya. Jadi inisial aja, inisialnya H. Inisialnya H nih sebagai huruf-huruf yang H. H. Oh H. H. Oh H. 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 Lanjut. Jadi dulu saya sama dia itu beda umur. Usianya beda 2 tahun. Waktu itu dia 13 tahun. Berarti itu satu kelas. Satu kelas. Oh ya Mas, maaf belum sebentar. Sebelumnya saya belum bilang kalau misalnya di kelas itu saya yang paling muda. Oh. Karena saya waktu masuk SD itu usia yang muda. Jadi waktu masuk SMP itu baru usia 10-11 tahunan. Jadi saat itu saya masih 11 tahun. Yang lain itu udah 12, 13, bahkan ada yang 14 gitu kan. Jadi karena itu saya paling muda, dibully, dan jika saya suka sama orang, jadi ibaratnya kalau saya suka sama orang ini, orangnya itu harus menjauh, kecuali dia mau ikut terbully sama saya. Oh iya betul. Pembulian itu bisa sifatnya itu merangkul ataupun menjalar gitu. Karena semua orang yang melihat kita dibully itu akhirnya ikut-ikutan benci sama kita kan? Ya, ikut benci sama kita. Sampai akhirnya waktu itu saya pura-pura amnesia demi dapetin perhatian dia. Oke. Tapi gagal total. Saya sampai diceplokin ke tembok sama teman-teman. Sama teman-teman yang biasa bully itu. Wow. Tembok, meja. Jadi gini, ada dulu kan ada meja itu tuh kakinya tuh besi, Mas. Jadi mejanya cuma alas doang itu yang di atasnya. Iya, terus meja besi. Kakinya Besi. Jadi saya waktu itu duduk aja kayak gini terus. Orang cewek yang saya suka di depan saya. Saya pura-pura amnesia gini. Diem aja. Soalnya waktu itu masih jam kosong, jadi waktunya lama. Saya dibilang sama orang yang nggak suka membuli saya, tapi bukan teman saya, bukan teman dekat. Tuh, lagi apa? Saya diem aja. Diem. Sampai 5 menit kemudian, saya pura-pura kayak sinetron, Mas. Aku di mana? Karena biar saya seakan-akan melupakan kejadian pembulian yang kemarin-kemarin.
agar saya tidak terlihat memalukan di depan cewek yang saya suka. Sampai akhirnya saya nggak dapat perhatiannya, tapi malah saya dijeblokin sama Yang di belakang itu kenapa? siapa? Adalah dua. Oh berarti bukan cewek itu. Bukan. Sebenarnya ceweknya itu baik mas. Sampai sekarang pun baik. Sampai sekarang baik. Kemarin saya baru chat sama dia. Oh masya Allah. Cuma nanya kabar doang. Ah nanya kabar. Jadi waktu Kabarnya itu baik ya? Kayaknya baik mas. Yang di sana juga tuh cewek. alhamdulillah. Gila, terus saya dijeblokin 2 kali. 3 kali. Sama ini saya ini nggak berdarah sih, cuman merah-merah aja gitu. Nggak abu, nggak petem gitu, nggak, merah aja. Sampai saya diangkat diajak berdiri, dijeblokin ke tembok. Itu termasuk pengalaman yang lumayan cukup tragis ya di bagian buat kalangan anak-anak. Betul. Karena tidak semua orang yang seusia tersebut 11 tahun itu punya pengalaman yang sama seperti itu. Kadang belum tentu sekolah yang di kota pun akan baik karena mungkin pergaulannya yang juga seperti itu. Belum tentu juga yang di desa pun akan sama seperti itu. Jadi mungkin memang benar pengalaman itu cukup tragis karena tidak semua orang bisa mengalami seperti itu dan bisa selamat di masa kecil. Oke. Pengalaman yang paling mengerikan selama 1,5 tahun berarti ya, itu selain dibenturkan ke tembok ada lagi mas? Banyak mas. Saya bahkan capek nanti cerita. Oh berarti panjang banget ini. Mas pernah lihat itu nggak film Doctor Strange? Ya. Jadi dia itu kan dokter. Tapi banyak banget yang mengatakan bahwa dia tuh bukan dokter yang baik. Jadi kalau misalnya kita diibaratkan jadi dokter Strange, orang-orang yang punya potensi dan punya bakat, itu seharusnya bisa jadi topangan agar kalian juga sadar bahwa dunia itu nggak sempit gitu loh. Jadinya saya waktu itu pernah dikasih karung, sampai saya digubet, seluruh badan saya digubet karung itu di main tarik gitu. Ya, tarik. Itu SM. Terus pernah waktu bulan puasa juga waktu itu, jadi ada pesantren kilat gitu kan. Waktu acara pengajian udah selesai, seluruh siswa masuk ke kelas masing-masing, tapi nggak ada pelajaran, ya biasa lah. Orang-orang pada keluar loh, saya cuma di kelas sendirian. Ada temen 6 cewek di samping depan gitu kan. Saya nggak berani ngomong apa-apa karena saya tuh takut kalau saya juga dibully oleh cewek-cewek ini juga. Akhirnya geng cowok yang membuli saya tuh masuk. Waktu itu saya sakit, saya agak mual. Cuman teman saya tahu, bukan yang orang yang bukan jahat-jahat banget lah ya. Dok, kenapa? Enak. Langsung bilang, donek. Oh, pan muntah, Dok, pan muntah. Yuk, dia bawa tempat sampah, buka tempat sampahnya, lah tutup tempat sampahnya, taruh di kepala saya. Sampai di petak. Wow. Terus akhirnya saya nggak jadi muntah. Wah, luar biasa ya. Oke, berarti waktu selama 1,5 tahun itu hal apa yang membuat akhirnya terlepas dari bully itu? Apa mungkin kamu melakukan perubahan di dalam diri, atau memang berteman kepada mereka, atau memang ada sesuatu hal prestasi ataupun kelebihan kamu yang mereka baru sadari akhirnya tidak membuli lagi? Jadi waktu itu saya tuh dibilang bukan orang yang punya passion, bukan orang yang punya bakat. Bahkan orang tua saya aja bilang kayak gitu. Itu dulu ya? Dulu. Kamu tuh punya bakat, cari. Olahraga gagal, seni rupa gagal. Waktu itu soalnya bukan seni musik, seni rupa gagal. Pelajaran lainnya gagal. Jadi waktu itu saya ikut ekskul pun bingung. Dibilang itu ya saya down.
Itu saya sehari nggak nangis tuh gak enak. Setiap hari berarti. Setiap hari nangis. Bahkan waktu pertama kali kuliah, itu nanti aja aku ceritanya. Setiap hari itu nggak nangis gak enak. Sampai akhirnya saya pindah rumah di Brebes. Yang di sini berarti? Bukan yang di sana. Oh, berarti sebelumnya ada lagi? Ada lagi. Jadi rumah di Brebes. Waktu itu karena saya waktu itu rumahnya di Brebes, orang-orang membuli saya. Mereka cari kesempatan agar bisa memalaki saya lebih jauh lagi, karena saya rumahnya dekat sama sekolah gitu. Karena dulu saya rumahnya jauh, jadi orang-orang yang butuh keperluan tentang uang kepada saya itu harus rela-rela ke Tanjung ya, dulu kan Tanjung, harus ke sana. Dan sedangkan waktu itu saya sudah pindah di Brebes, akhirnya deket kan. Ya udah, mereka semua bondong-bondong ke sana rame-rame, datang ke rumah, merepoti, bikin honor. Tapi orang tua udah tahu. Waktu itu karena saya tuh ketemu orang tua setiap hari itu cuma 2-3 jam. 2-3 jam setiap hari. Karena berangkat pagi pulang malam, kadang sore gitu kan orang tua. Berarti itu waktu keadaan belum ada. Berarti orang tua udah pergi cari kerja gitu. Karena jadi pulang sekolah tuh udah bener-bener saya cuma sama pembantu aja gitu. Kalau nggak sama kakak, kalau misalnya waktu itu kakak masih SMA. Soalnya waktu saya kelas 2 itu aku udah mulai kuliah. Tadi udah jauh. Jadi waktu itu udah bondong-bondong ke sana. Ya udah, mereka berantakan rumah. Sampai pembantu saya tuh marah sama saya. Dimarahin saya. Udah dibully. Dimarahin. Dicaci, kena fisik, marahin. Belum juga kalau misalnya pembantu saya tuh lapor sama orang tua saya juga dimarahin lagi. Berarti waktu 1,5 tahun ada dibully seperti itu, perubahan yang membuat mereka tidak membuli lagi itu apa, Mas? Berhentinya waktu apa itu? Berarti itu setelah naik kelas. Setelah naik kelas berarti berhenti. Tapi masih komunikasi dengan mereka ataupun mereka tetap sering usil kepada Mas Rido? Karena waktu saya beda kelas, ada satu orang yang benar-benar sebenarnya tuh dia respect sama saya, cuman karena dia malu buat membantu saya dulu, jadi dia bilang ke saya sekarang. Oh, baru bilang sekarang. Tuh. Ini pakai baju Jawa nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Free. Kowe nek ditakali aja watir. Ngomong inyong bae. Katanya. Nah, itu sebuah penghargaan banget dong waktu dalam kondisi mental seperti itu. Betul. Tapi karena saya percaya siklus dunia itu akan berubah. Waktu kelas 8 SMA itu berubah. Saya malah dijuluki bos di kelas itu. Sebuah sangat frontal gitu. Tapi waktu itu nggak timbal balik dong, apa tetap harus berbalik kepada mereka? Enggak. Karena udah tahu bahwa diperlakukan seperti itu memang tidak enak. Makanya kita tidak bisa membuat orang lain untuk terluka seperti itu. Jadi awalnya kelas 8 itu saya punya teman ya yang punya satu frekuensi sama saya, yaitu bidang seni. Dia suka gambar, saya juga suka gambar, juga suka mengolah suatu gitu loh. Jadinya waktu itu saya dekat sama dia, dan dia juga punya teman dekat yang lain. Jadi kita membaur. Jadi sebenarnya saya bilang dunia ini kejam sih enggak, cuman dunia itu harus ada persyaratan agar kamu diterima masyarakat gitu loh. Iya, betul. Jadi bukan berarti kalau kamu nggak berguna itu nggak belum tentu kamu nggak berguna sama sekali. Nggak ada orang yang nggak berguna karena kamu udah dilahirin di sini. Sebenarnya manusia itu cuma butuh waktu aja cari kesempatan untuk bisa dapetin kehidupan yang layak di dunia ini. Kalau misalnya emang jadi orang yang seperti warga Palestina, karena sudah emang ditakdirkan dalam Al-Quran, dan itu emang sudah jadi jalan Allah, ya sudah kita jalani. Tapi kalau misalnya kita hidup di Indonesia, sudah dapat kehidupan yang normal dan selayak ini, dan hanya butuh waktu lagi, ya alhamdulillah kita jalani aja. Wallahu a'lam. Luar biasa nih, dari pengalaman yang tadi sudah diceritakan bahwa 1,5 tahun, 1,5 ya, 1,5 tahun
mendapatkan proses yang sangat luar biasa itu menjadi pengalaman yang berarti ya. Mungkin sampai saat ini pun teringat. Kalau bilang masih benci, aku belum tahu nih Mas Rido masih benci sama mereka atau enggak. Ada satu berita yang buat saya tuh tertegun Sama apa ini? sama pembulinya. Kenapa? Jadi waktu sudah masuk SMA kelas 11 tadi. Jadi mereka peralihan SMA pun sekolah juga? Enggak, beda. Ada yang beda-beda? Tapi juga masih ada beberapa sih tadi. Dan sekelas saya waktu itu di SMA itu. Jadi ada satu orang yang membuli saya, nggak anggap dia temen sih, karena dia tuh belum ada timbal balik ke saya gitu. Jadi dia punya penyakit. Oke. Yang dulu pernah bullying. Jadi dia kan waktu itu kelas mau kenaikan kelas, ada tes dong, ujian akhir semester lah yang dulu mah namanya. Ada kabar kalau dia meninggal dunia Karena sakit itu. karena sakit itu. Jadi Jadi realitas ya. Waktu kadang kita misalkan kita punya kebencian kepada orang lain, kemudian ada juga saatnya orang lain juga pernah merasakan apa yang kita rasakan. Itu karena kita sebagai manusia itu punya hati yang beda-beda. Ada juga tipikal orang yang saat ada orang yang jahat sama kita, kemudian orang itu jatuh, ataupun orang itu tersungkur, ataupun orang itu kena masalah, kita ada sisi hati dalam kita seneng. Tapi juga ada sisi hati orang lain, manusia yang lainnya, ketika orang yang jahat ke kita, tapi dia malah punya masalah yang lebih besar daripada kita, akhirnya kita memaafkan. Dan apa nih yang dulu pernah tersirat dalam hati, apakah mungkin ya udahlah ya Rob, aku ikhlaskan saja masalah-masalah yang dulu pernah dilalui. anehnya saya, Oke. Aneh. saya malah bilang dalam diri sendiri untuk orang itu, kita namain aja Y lah, Y, dia Y. Oh dia dulu minta maaf ke Roni, bisa nerlungan di sini sih. Itu menurut saya kata-kata yang kejam. Tapi ada pengharapan bahwa aslinya dalam hati itu memaafkan, cuman dia belum mengucapkan itu. Jadi saya takut dia tuh dapat dosa yang besar gitu di akhirat nanti gitu loh. Misalnya dipertanggungjawabkan, kamu telah membodohi orang ini, kamu belum minta maaf sama dia, itu karena kamu terlambat. Akhirnya dia terkena ganjaran di akhirat nanti gitu kan. Saya nggak mau sebenarnya. Sebenarnya saya tuh orangnya simpel mas. Kalau ada yang berbuat jahat ataupun salah, ya udah maaf aja, wis. Soalnya selesai. Saya bukan orang pendendam. Oke, luar biasa sekali. Kita membahas satu lagi nih. Sebuah mimpi, masalah mimpi ya. Karena semua orang itu bebas bermimpi. Tentu waktu di usia 11 tahun pun Mas Rido pasti punya mimpi, ya kan? Nah, sebuah mimpi dimiliki oleh hak semua orang. Ya, kita sebagai manusia bebas bermimpi tentunya. Terkadang sebuah harapan atau mimpi akan menjadi jalan kita memperbaiki diri kita dan membuat kita memiliki konsep atau rencana untuk kedepannya. Dulu pada saat dibully, terbesit sebuah mimpi enggak? Aku harus seperti ini, aku harus jadi ini, aku harus jadi ini. Ada. Apa itu? Saya pengen jadi polisi. Sampai sekarang? Gagal dong. Oh, gagal. Berarti dulu udah pernah nyoba? Udah sekali. Gagal. Sampai akhirnya saya tahu saya nggak perlu jadi orang yang harus memberikan hukuman bagi mereka semua, ataupun seorang tokoh yang memberikan hukuman, contohnya polisi. Oh, apakah waktu terbesit ingin jadi polisi karena ingin balas dendam ya? Bukan balas dendam sih, Oh, cuman balas dendam. Ini tadi nggak ada kata-kata ya. Iya Ada sih. kata-kata buat balas dendam kan? Iya. Seenggaknya tuh saya memberikan hukuman untuk menyadarkan diri aja sih mas. Hal seperti itu tuh percuma di dunia ini. Buat apa sih bully orang? Ujung-ujungnya juga kalian bakal mati.
ngerti sama-sama. Emang kalian tuh siapa? Anak Tuhan. Wow. Jadi akhirnya saya udah tahu mimpi saya yang sebenarnya. Apa itu? Jadi seorang penghibur, entertain, Oke. dan membuatkan sebuah cerita yang semua cerita yang akan saya buat nanti itu terinspirasi dari pengalaman hidup saya. Atau bahasa sekarang itu namanya animator. Jadi bisa bikin skrip skenario nih? Bisa. Karena saya dulunya adalah ketua teater di SMA Oh, oke. 2 Brebes ya. Jadi pengalaman dan ilmu yang sudah saya dapat, alhamdulillah, insya Allah cukup lah. Oh, jadi bisa ke depannya ini kita bisa bikin film? Bisa banget, bisa banget, Bisa banget? bisa banget. Oke. Yang menginspirasi dan apa? Saya nggak tahu apa lagi. Sahabat inspirasi, kita sudah mendengarkan cerita yang sangat luar biasa tentang sebuah pengalaman yang tertuang dalam kisah inspirasi oleh seorang Frido Angga. Dia menceritakan banyak kisah pilu, kisah sebuah mungkin cukup dibilang tragis pada usia 11 tahun. Cuman dalam hatinya dia sangat luar biasa bahwa tidak ada sedikit pun rasa dendam. Bahkan ketika sahabatnya, mungkin bisa dibilang sahabat ya, sahabat yang dulu pernah menggoreskan hatinya, dia meninggalkan. Dia mengatakan, kenapa kamu sudah pergi dulu sebelum kamu minta maaf kepada saya? Sebenarnya dalam hatinya itu ingin dia memaafkan dan dia akan memaafkan. Buat teman-teman yang mungkin pernah mengenal Frido, nanti juga Frido akan berpesan kepada kalian ataupun kepada kita semua yang pernah mengalami kehidupan yang sama seperti waktu usia 11 tahun dulu. Bermula dari tekad itu, sebelum kita ada satu sesi lagi nih. Di waktu berbeda di bangku sekolah ada prestasi yang cukup luar biasa. Jadi buat teman-teman yang belum tahu nih profil Mas Frido Angga, dulu pada tahun 2017 dia itu seorang duta wisata Kabupaten Brebes. Ini cukup luar biasa karena pada masanya juga memang ini adalah prestasi yang bukan main-main ya Mas. Betul. Bahkan ketika itu dialihkan sampai ke jenjang provinsi ke Jawa Tengah, dan dia dinobatkan lagi, bukan hanya di Kabupaten Brebes nih teman-teman, dia dinobatkan lagi menjadi harapan 2 setingkat Jawa Tengah. Itu prestasi yang sangat luar biasa yang belum tentu dimiliki oleh semua orang. Nah, dengan prestasi ini itu juga membuktikan bahwa Mas Frido Angga ini dia bisa bangkit. Dia bisa bangkit dari sebuah masa yang sangat sulit baginya. Dan mungkin itu memang benar sulit. Belum tentu juga ketika saya berada di posisi itu saya bisa menjalani dengan sabar, dengan bisa bangkit seperti yang dijalani Mas Frido, belum tentu. Bahkan kita semua itu belum tentu. Karena porsi masalah dan porsi yang dihadapi semua orang itu beda-beda. Oke. Sahabat inspirasi, sesi ini adalah sesi amplop misteri. Di amplop tersebut saya sudah siapkan, dan di dalamnya ada sebuah pertanyaan yang akan dijawab oleh Mas Frido. Sudah siap? Siap. Oke. Saya sudah siapkan ini. Nah, ini namanya amplop misteri ya, karena di dalamnya ada sebuah pertanyaan yang mungkin belum tentu dia bisa jawab. Nah, Really? ada 5 amplop nih Mas. 1, 2, 3. Jadi di kamera ini bisa dilihat dong. Ada 5 dan sudah saya kasih angka, kasih nomor 1, 2, 3, 4, 4 dan 5. Oke? Saya berikan kesempatan 3 untuk bisa memilih salah satunya. Nanti setelah itu saya buka dan saya akan membacakan pertanyaannya. Nanti Mas Frido Angga bisa menjawab dengan siap ya? Siap. Oke, saya taruh dulu. Oke, kesempatan pertama mau pilih nomor yang mana nih? Satu. Misteri. 1 dulu. Iya. 1 dulu. Kita taruh dulu. Kita coba buka ada apa? Ada pertanyaan apa? Ada pertanyaan. Taruh lagi. Pertanyaannya Mas kecil banget nih. Kecil. Jika waktu terus berjalan
dan kita tidak bisa kembali hal apa yang sampai saat ini kamu sesali, dan jika bisa kembali kamu merubahnya. Coba diulang. Oh, diulang lagi. Jika waktu terus berjalan dan kita tidak bisa kembali di masa itu, hal apa yang sampai saat ini kamu itu merasa menyesal, dan jika kamu bisa kembali kamu akan berubah. Nah, jadi dulu saya ingin pindah ke Palembang. Oke. Sebenarnya itu iseng-iseng aja. Cuman saya tahu sebenarnya di Palembang itu saya punya potensi. Waktu saya mau masuk SMA, saya belum menceritakannya pada orang-orang, baru kali ini. Tapi karena saya menyayangi kedua orang tua saya harus tidak jadi ikut bersama dia. Siapa itu? Adalah orang. Oke. Jadinya saya hanya gini-gini aja. Tapi kalau saya pindah ke Palembang, mungkin ya passion saya akan semakin meningkat begitu. Jadi itu dia. Itu yang merasa menyesal. Ya, sampai saya saat ini. menyesal. Untuk yang masalah soal teman-teman yang dulu nggak ada ini. Nggak ada sih, saya sudah mulai melupakan aja. Oke. Kita kasih berikan kesempatan 2 pertanyaan lagi nih, teman-teman. Pilih nomor yang mana? Nomor 3. Oke, 3. Kita buka lagi. Ada apa? Jika kamu dihadapkan kembali dengan orang-orang pada saat itu, berarti berapa tahun nih? Pada usia 11 tahun itu, adakah pesan atau ungkapan untuk mereka saat ini? Pesan, pertanyaan boleh? Oh, boleh. Ungkapan. Kalian yang dulu pernah membuli saya sudah berbuat apa kali ini? Apa berguna untuk daerah kalian? Apa prestasi kalian? Kalau memang kalian menjadi orang yang hebat, tunjukkan. Saya tunggu di top. Dan saya tunggu kalian dengan kesuksesan kalian. Dan jangan pembuli. Pembuli itu adalah orang yang akan gagal. Namun, saya juga tidak merasa kalau kalian itu pembuli yang gagal. Kalian pembuli yang sukses. Sehingga lahirnya saya. Tapi jika suatu kesempatan, karena kita tidak tahu kedepannya kita akan arahnya kemana, dipertemukan dengan orang seperti apa lagi, orang baru ataupun orang lama yang kemudian dipertemukan lagi. Jika memang nanti kamu bertemu nih sama mereka di suatu keadaan dan kondisi yang mungkin semuanya sudah berubah, apa yang akan kamu lakukan untuk mereka? Saya akan berperilaku biasa saja. Jadi masa-masa itu sudah nggak mengganggu lagi berarti nih. Tapi yang saya pegang teguh adalah sebesar apapun manusia itu, semuanya sama di hadapan Allah. Jadi meskipun saya seperti ini, mereka seperti ini, ataupun orang lain seperti ini, bagi saya aja. Semuanya akan mati pada waktunya. Ya. Nah, ini sudah ada 3 lagi nih, Mas. 2, 4, sama 5. Amplop misteri terakhir. Sini dulu deh, Mas. Yang tengah aja deh, 4. Oh, yang tengah. Oke. Kita buka nomor 4 nih. Terakhir ya. Oh, ada. Setiap orang punya jalan masing-masing dalam hidup. Seperti jalannya Mas Frido Angga dengan jalan saya pun berbeda, tapi tertuang dalam kisah penuh inspirasi. Seperti moto kisah inspirasi ini, Mas. Jalan seperti apa yang Mas Frido Angga ini rencanakan untuk kedepannya? Saya bukan orang yang selalu menjadi nomor 1 di dunia ini. Karena sesuai pengalaman saya, menjadi pengamat bagi suatu hal itu lebih menyenangkan daripada jadi orang yang diamat. Namun, semua itu tergantung dengan apa yang saya akan jalani ataupun saya akan terima nanti. Kalau misalnya emang dalam dunia percintaan, saya selalu jadi seorang pengamat bagi mereka.
karena saya belum mendapatkan suatu hal yang membuat saya bahagia. Namun dalam dunia yang lain, saya lebih suka menjadi seorang pengamat juga. Seperti contohnya menjadi seorang animator. Saya mengamati sesuatu, baiklah, saya membuatkan cerita ataupun membuatkan suatu isi tentang cerita itu. Jadi saya akan menjalani perjalanan saya menjadi seorang pengamat untuk memberitahu mereka semua, orang-orang yang belum mengetahui dunia ini. Seperti itu. Oke, kedepannya punya konsep yang sangat luar biasa. Ya semoga nanti kita doakan sama-sama buat semua orang, tentu juga buat kita, apa yang kita rencanakan itu semoga bisa tercapai dengan kerja keras kita sendiri. Ya, akhirnya kita juga punya ada rasa bahagia sendiri. Sahabat inspirasi, tertuang dalam kisah penuh inspirasi. Kita sudah menghabiskan cukup banyak waktu untuk bisa berbincang. Diberikan kesempatan sama Mas Frido Angga itu bukanlah hal yang biasa saja, melainkan itu menjadi hal yang sangat luar biasa. Karena kenapa Allah memberikan kesempatan ini kita bertemu adalah untuk saling belajar. Saya di sini bisa belajar dengan Mas Frido, dan juga bisa cerita ini pun bisa menjadi sebuah inspirasi buat teman-teman. Ketika ada kondisi seperti itu, kita harus bangkit. Kita harus tidak boleh berada di situ terus. Kita punya hak untuk bisa mempunyai hidup yang layak, dan kita harus perjuangkan itu. Untuk yang terakhir kalinya, pesan dan kesan untuk kita semua, ataupun untuk orang yang di sana, atau untuk teman-teman yang dulu, bisa beberapa kalimat buat mereka. Oke. Buat kalian semua, carilah motivasi yang ada dalam kegelapan hidup kalian. Galilah, kalian akan dapatkannya, dan kalian akan terima akibatnya, dan semua itu akan indah pada waktunya. Kita beri tepuk tangan. Oke, sahabat inspirasi, tertuang dalam kisah penuh inspirasi, kita sudah selesai berbincang dengan Mas Frido Angga yang mempunyai prestasi yang sangat luar biasa, dan semoga kedepannya juga ada prestasi berikutnya. Amin. Yang akan terinspirasi oleh kita semua yang bisa melihat perjalanan hidupnya. Yang tadi dikatakan Mas Frido adalah benar, bahwa pengalaman ini memang benar-benar menjadi guru terbaik. Tapi yang tadi saya katakan juga mungkin sedikit benar, karena kita mendengar sebuah pengalaman ini tidak hanya bisa belajar kepada diri kita sendiri, tapi bisa mendengarkan cerita orang lain, bisa melihat kisah orang lain yang untuk dijadikan referensi bagi kita, sebuah bekal untuk bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi. Dari saya cukup. Saya minta maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kata-kata yang masih menyimpang ataupun salah, dan mungkin juga Mas Frido bisa melanjutkan aktivitas berikutnya, dan kami tunggu prestasi selanjutnya. Oke, siap. Dari saya terima kasih. Saya Anton Sugiarto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inspirasi.